Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afada Rizka Lestari. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka Yogyakarta, jurusan PG PAUD. Di sini saya akan membuat tugas tentang penanganan anak dengan gangguan autisme. Gangguan autisme sendiri merupakan gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya kelainan pada fungsi sosial, bahasa, komunikasi, dan perilaku yang tidak biasa. Penyebab autisme sendiri belum diketahui sampai saat ini dan masih terus diteliti. Hal yang dapat dilakukan guru dalam menangani anak dengan gangguan autisme. Yang pertama, belajar menyelami emosi anak dengan gangguan autisme. Untuk mengenali emosi anak autisme, yang menjadi persyaratan utama adalah kualitas hubungan antara guru dan anak. Bila kualitas hubungannya baik, guru akan mudah mengenali apa yang dirasakan anak, apa saja kesukaannya, situasi apa yang membuatnya tidak bisa berkonsentrasi, atau malah meledak marah. Artinya, guru harus benar-benar menyelaminya dengan mudah, mengantisipasi kondisi atau kejadian yang memancing anaknya menjadi sensitif. Dengan menyelami emosi anak, guru akan bisa menangkap apakah ekspresi negatif yang ditunjukkan anak tersebut merupakan akibat dari lingkungan, misalnya sikap guru atau teman, atau lebih adanya gangguan organis, misalnya rasa sakit pada tubuhnya. Bila ekspresi negatif itu berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bisa dipastikan bahwa penyebab gangguan organis, misalnya jika anak mengamuk karena sedih, guru bisa memeluk dan menenangkannya. Namun, jika ia mengamuk karena dilarang berbuat sesuatu yang membahayakan, guru jangan merespon dengan emosi tinggi. Sikap marah-marah atau bahkan memukulnya hanya akan membuat anak bertambah agresif atau marah. Selain itu, membuat anak tidak akan belajar mengontrol emosinya. Yang kedua adalah harus terus memberi stimulasi. Jangan biarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri. Anak dengan gangguan autisme memiliki kecenderungan untuk terpaku atau asik pada minat aktivitas yang kaku. Perilaku ritualistik ini akan sulit diberantas karena mereka pada umumnya sangat lekat pada hal-hal yang sama. Agar anak tidak mengembangkan perilaku ritualistik tersebut menjadi kebiasaan yang bisa bertahan sampai dewasa, usahakan perilaku tadi sudah dapat dihentikan sebelum berkembang. Misalnya, ketika ia tampak mengatur mobil-mobilan dalam urutan tertentu yang sama setiap hari, segera tukar mobil yang ada dengan mobil yang baru. Atau sembunyikan seluruh mobil-mobilan dan ganti dengan mainan baru. Langkah-langkah penanggulangan dini ini tentu saja akan efektif dilakukan sebelum kebiasaan terbentuk. Anak autisme akan melakukan perlawanan keras, misalnya menunjukkan temper tantrum atau perilaku menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah melatih insting sosial. Anak dengan gangguan autisme tidak memiliki insting sosial, jadi kita tidak bisa menuntut kemampuannya untuk memahami orang lain atau membaca situasi sosial. Anda harus yakin jika kita tekun, tidak cepat putus asa, dan terus berusaha mengajaknya bicara, lama-lama ia akan mengerti. Bukankah dari nada yang lembut, anak akan tahu bahwa ia disayangi. Dengan begitu, perkembangan emosinya akan menjadi lebih cepat dan baik. Di samping itu, anak akan lebih responsif karena merasa bisa dimengerti oleh lingkungannya. Ia akan lebih bersemangat untuk menjalin kontak mata dan interaksi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan potensi anak. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengatasi terlebih dahulu hambatan komunikasinya. Apabila anak masih belum dapat memberikan kontak mata, maka
akan sulit bagi kita untuk dapat membuatnya tertarik memperhatikan apa yang sedang diajarkan. Mereka anak autisme tampak tidak peduli, tidak berarti ia tidak belajar. Jadi jangan putus asa untuk mengajarkan anak autisme walaupun mereka mungkin terkesan tidak peduli karena tidak memperhatikan hasil pelajaran yang didapatnya. Kesempatan belajar bagi anak dengan gangguan autisme harus tetap dibuka seluas-luasnya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.